Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi teman-teman PASIS dan adik-adik Taruna. Nah, untuk pertemuan hari ini kita udah bertemu di praktikum ketujuh. Nah, teman-teman bisa lihat rangkaian kontrol yang ada di sini. Sebelah kiri ini saya berikan dia rangkaian daya dan di sebelah kanan di tengah rangkaian kontrol. Nah, untuk nama-nama elemen komponennya, saya sertakan juga biar teman-teman tidak kebingungan saya menggunakan komponen apa. Dan sebagian teman-teman ada yang bertanya, Pak, ini komponennya apa? Jadi saya sertakan nama-nama komponennya dan berapa anak kontak atau kontak bantu yang digunakan pada rangkaian ini. Baik, sekarang kita coba simulasikan terlebih dahulu prinsip kerja dari diagram kontrol. Setelah itu kita akan coba bersama-sama membahas prinsip kerjanya. Nah, tinggal diklik icon run, klik kiri tentunya. Saya tekan S2 sebagai saklar start atau push button start. Nah, maka TDR K1 berfungsi. Secara otomatis TDR juga akan menghitung counternya. Secara selama 7 detik, maka arah putaran motor akan berubah putaran sebelah kanan yang tadinya dari sebelah kiri. Saya off lagi biar lebih jelas. Nah, saat ini putaran motor berputar kiri. 5 detik kemudian, 7 detik kemudian, maaf, dia akan berubah arah putaran motor. Nah, dia akan berubah menjadi sebelah kanan. Kita ulangi lagi, sekali lagi. Saya start, otomatis K1 mengunci, TDR K2 berhitung selama 5 detik, dan mengalihkan prinsip kerja ke K4, TDR K4 selama 7 detik. Nah, arah putaran motor akan berubah. Baik, mari kita bahas prinsip kerjanya, teman-teman. Terlebih dahulu saya akan membacakan elemen komponen apa saja yang saya gunakan. Saya gunakan on delay time relay sebanyak 2 buah dengan kontak bantu normally open sebanyak satu untuk kontak K2 dan TDR K4 itu juga sebanyak 1. Nah, jadi ada kontak NO2 untuk masing-masing TDR. Ya. Terus saya juga fasilitasi dengan start button sebanyak 1. Tentunya supply 3 fas, motor sebagai beban untuk mensimulasikan kerja dari rangkaian. Kontaktor saya gunakan ada 3 buah, ya, ada K1, K3 dan K5. Kontak NO untuk K5 ada 4 buah. Kontak bantu NC untuk K5 ada 2. K3 kontak bantu NO-nya 2. Untuk kontak bantu NC-nya ada 1. Kontaktor K1 kontak NO-nya itu ada 5 dan kontak NC-nya ada 1. Nah, 3 buah kontaktor ya. K1, K3, K5. TDR tadi saya gunakan 2. Saya labelin dia dengan K2 dan K4. Terus start button dan stop button. Tentunya juga sumber netral. Nah, prinsip kerjanya jika tombol S2 saya tekan, maka kontaktor K1 bekerja dan mengunci sendiri. Kontaktor K1 akan menghubungkan motor 1 pada putaran kanan. Jadi ketika kontaktor K1 bekerja terenergize, maka kontak bantunya K1 akan mengunci fungsi daripada push button S2. Nah, secara otomatis motor di sini berputar kanan. Dan relay penunda waktu K2 juga akan berhitung selama 5 detik. Setelah penundaan waktu K2 tercapai 5 detik, maka kontak K2 akan menghubungkan kontaktor K3. Nih, kontak K2 ini akan menghubungkan atau akan menenergize kontaktor atau kumparan K3. Dan secara otomatis kontak bantu K3 akan mengunci, menutup. Dan membuka anak kontak dari
K1. Membuka kontak anak K1. Ya, sekaligus menghidupkan TDR K4. Ini akan mengunci K3, kontak bantu K3 akan mengunci ketika K3 ini terenergize ya. K1 terbuka, akan berubah menjadi NO, sekaligus menghidupkan TDR K4. Setelah waktu penundaan K4 7 detik ini tercapai, maka K4 menyambungkan kontaktor K5. Nah, dia energize kumparan dari K5. Karena K4 di sini kan tertutup. Anak kontak dari TDR K4 selama 7 detik dia tertutup, maka K5 ini akan terenergize. Ya. Kontak bantu K5 akan mengunci untuk mempertahankan arus listrik, mengenergize kumparan dari K5 yang kemudian akan mengunci sendiri. K5 ini akan mengunci. Kontaktor K5 melepas kontaktor K3 dan oleh karena itu TDR K4 terlepas dan motor M1 terhubung pada putaran kiri. Ketika K5 ini terenergize, maka secara otomatis beban dalam hal ini motor listrik akan berputar ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Dengan menekan tombol S1, maka setiap kontaktor atau TDR yang terhubung atau bekerja akan terlepas dan rangkaian juga akan terputus dari sumber tegangan. Nah, baik, mari kita lanjutkan melihat simulasi kerja rangkaian. Saat ini belum terjadi apa-apa karena saya belum tekan tombol push button start. Nah, ketika saya tekan tombol push button start, maka K1 ini akan terenergize. Nah, motor akan berputar kanan selama 5 detik. K2 berubah ke K4 selama 7 detik menunggu, maka K5 akan bekerja. Kemudian berputar kiri, nah, atau berlawanan arah jarum jam. Baik, seperti itu teman-teman. Ya, semoga praktikum ini bisa berjalan dengan baik dan dapat diikuti. Kita ketemu di praktikum selanjutnya. Wassalam.